Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin para jamaah, banyak yang bertanya tentang fadilah di hari Asyura. Apa sih keutamaannya? Apa rahasia yang tersimpan di dalamnya? Sejarah apa saja yang ada di dalamnya? Sedikit saya akan mengulas bahwasanya puasa di hari Asyura atau 10 bulan Muharram itu dapat menghapuskan histori dosa-dosa kita 1 tahun yang lalu. Jadi barang siapa yang ingin dosanya diampuni 360 hari yang lalu yang telah terlewat, maka berpuasalah di hari Asyura atau 10 bulan Muharram. Innahu yukaffiru sanatan madiyah. Puasa 10 Muharram itu menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Di dalam kitab Fathul Mu'in syarahnya, yaitu I'anatut Thalibin, halaman 267, ada faidatun. Yang ini ada faidatun. Nah, di sini akan kita bahas ada masalah yang berfaedah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, menuturkan bahwasanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, Innallaha azza wa jalla iftarada ala bani Israil sauma yauman fis sana. Allah subhanahu wa ta'ala iftarad, mewajibkan, ala Bani Israel, kepada kaum Bani Israel untuk berpuasa 1 hari di dalam 1 tahun. Wa huwa yaumu Asyura, yaitu di hari Asyura, atau wa huwal yaumul ashril minal Muharram. Yaum Asyura itu adalah hari tanggal 10 dari bulan Muharram. Jadi ketika sudah tanggal 10, maka itu adalah Yaum Asyura. Kalau orang Jawa menyebutkan Syura, katanya 10 Syura, malam Syura. Bagaimana tuh? Nah, di situ disunahkan puasa tanggal 10 bulan Muharram. Fasumuhu, maka oleh karena itu fasumuhu, berpuasalah kalian di hari Asyura. Wa wasa'u ala iyalikum fihi, dan melapangkanlah kalian kepada keluarga kalian di dalam hari Asyura. Memberikan kelapangan, memberikan nafkah yang luas. Kita tanya istri kita, kamu mau apa? Orang tua kita tanya, apa keinginannya, kebutuhannya, kita lapangkan. Fa innahum man wassa ala iyalihi wa ahlihi min malihi wasa'allahu alaihi sa'ir sanatihi. Barang siapa yang melapangkan kepada keluarganya, wa ahlihi, kepada ahlinya, anak-anaknya, orang tuanya, min malihi, dari hartanya, maka Allah akan melapangkan kepadanya seluruh hari di tahun itu. Sa'ir sanatihi itu, sa'ir sanatihi, yaitu seluruh tahun itu, setiap hari pada tahun itu. Fasumuhu fa innahul yaumul ladzi taballahu fihi, maka puasalah kalian di 10 bulan Muharram, di yaum Asyura itu, karena fa innahul yaumul ladzi taballahu fihi, di hari tersebut adalah hari di mana Allah menerima taubatnya ala Adam, Allah menerima taubatnya Nabi Adam, yang mana sebagaimana sejarah yang kita ketahui, Nabi Adam
pernah berbuat dosa satu kali, memakan buah khuldi, Allah usir dari surga, Allah turunkan ke dunia. Disitulah Nabi Adam bertobat. Nah, diterimalah tobatnya pada hari 10 bulan Muharram, Yaum Asyura. Fa'asbaha Sufyan. Ini masih lanjutan ini ternyata ya. Jadi di hari Asyura itu Allah terima taubatnya Nabi Adam. Fa'asbaha Sufyan, maka paginya Nabi Adam bersih, Sufyan bersih dari dosa. Berarti ini menjelaskan tentang sejarah kejadian-kejadian yang terjadi di dalam hari Asyura 10 bulan Muharram. Jadi apa saja kejadian besar yang terjadi di dalam 10 bulan Muharram, maka diantaranya adalah hari di mana Allah terima taubatnya Nabi Adam, fa asbah Sufyan, sehingga Nabi Adam bersih. Lalu apa lagi? Wa rafa'a fihi Idris makanan alian. Pada hari Asyura juga Allah angkat Nabi Idris ke tempat yang tinggi. Sebagaimana kita tahu sejarahnya Nabi Idris alaihissalam, yang mana dia memohon kepada Allah, ingin merasakan mati dan ingin merasakan siksa kubur, pengen tahu nikmat kubur, bahkan pengen tahu surga dan neraka. Dan ketika Nabi Idris diangkat ke surga, maka itu terjadi pada hari bulan Muharram, 10 bulan Muharram, Yaum Asyura. Wa akhraja Nuhan minas safinah. Pada hari 10 Muharram juga Allah keluarkan Nabi Nuh dari perahunya. Allah layarkan, Allah selamatkan Nabi Nuh dari banjir yang sangat besar, sehingga tidak ada daratan dengan perahunya itu pada 10 bulan Muharram. Wa naja Ibrahim minan nar. Allah selamatkan Nabi Ibrahim dari kobaran api, yang mana waktu itu Nabi Ibrahim dibakar. Itu terjadi pada 10 bulan Muharram. Wa anzalallahu fihi Taurat. Wa anzalallahu, Allah menurunkan fihi, di dalam 10 bulan Muharram, atau Allah turunkan kitab Taurat ala Musa, kepada Nabi Musa pada 10 Muharram. Terus apa lagi? Wa akhraja fihi Yusuf minas sijni. Allah keluarkan Nabi Yusuf dari penjara fihi, di 10 bulan Muharram. Wa rudda fihi ala Yaqubi basruhu, dan dikembalikannya penglihatan Nabi Yakub fihi, di dalam tanggal 10 bulan Muharram. Banyak ya kejadiannya. Lalu apa lagi? Wa fihi kasfu dharra an Ayubin. Wa fihi kasfu dhurri an Ayubin. Dan di dalam tanggal 10 bulan Muharram Allah hilangkan penyakit-penyakitnya Nabi Ayub. Yang mana sebagaimana kita ketahui, Nabi Ayub diberikan ujian yang begitu luar biasa penyakitnya, hingga yang tersisa hanyalah lisan dan hati. Dan Allah hilangkan penyakitnya, Allah sembuhkan kembali pada 10 bulan Muharram. Wa fihi akhraja Yunus min batnil hud. Allah keluarkan Nabi Yunus dari
perut ikan hut itu juga terjadi pada 10 bulan Muharram. Wa fi falaqul bahri li bani Israil, dan di dalam 10 bulan Muharram Allah belah lautan untuk Bani Israel, yang mana pada waktu itu ketika Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun, laut terbelah. Nah, itu terjadi pada 10 Muharram. Wa fihi ghufira li Dauda dzanbahu, dan di dalam 10 Muharram Allah mengampuni Nabi Daud, mengampuni dosanya Nabi Daud. Wa fihi atallahul mulka li Sulaiman, dan di dalam 10 bulan Muharram Allah memberikan kerajaan kepada Nabi Sulaiman. Wa fi hadzal yaumi ghafara li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Dan di dalam hari ini hari artinya di dalam 10 bulan Muharram, Allah mengampuni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma taqaddama min dzambi, dari dosa-dosa yang telah lalu, wa ma ta'akhkhar, dan dosa-dosa yang akan datang. Jadi sebelum Rasulullah berbuat dosa, Allah udah ampuni. Nah, jadi ketika ayat turun, ada ayatnya, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfirallahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Nah, itu Allah ampuni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Itu terjadi pada 10 bulan Muharram. Wa huwa awwalu yaumin khalaqallahu fi dunya. Nah, 10 Muharram juga adalah awal di mana diciptakannya dunia. Permulaan Allah menciptakan dunia itu terjadi dimulai pada tanggal 10 bulan Muharram. Berarti sebenarnya 10 Muharram ini ulang tahun dunia ya, terlahirnya dunia. Wa awwalu yaumin nazala fihil matar minas samai yauma Asyura. Wa awwalu yaumin nuzila fihil mataru minas samai yaumu Asyura. Awal hari di mana diturunkannya hujan dari langit itu adalah di hari Asyura, 10 bulan Muharram. Pertama kali hujan diturunkan itu terjadi pada 10 bulan Muharram. Wa awwalu rahmatin nuzilat ilal ardi yaumu Asyura. Pertama kali rahmat diturunkan ke bumi itu juga pada hari Asyura, 10 bulan Muharram. Maka faman soma yauma Asyura faka'annama soma dahri kullah. Soma dahra kullah ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari i'rab ya. Karena Al-Fakir masih tahap belajar. Faman soma, barang siapa yang berpuasa di hari Asyura, faka'annama soma dahra kullahu, maka seakan-akan dia puasa 1 tahun penuh. 1 tahun itu puasa aja. Padahal puasanya hanya puasa 10 bulan Muharram, tapi pahalanya, ganjarannya seakan-akan dia puasa 1 tahun full penuh. Wa huwa saumul anbiya'u. Nah, puasa 1 tahun penuh ini adalah saumul anbiya, puasanya para nabi.
Wa man ahya lailata asyura bil ibadati faka'annama abadallahu ta'ala misla ibadati ahli samawati sab'i. Barang siapa yang menghidupkan malam Asyura bil ibadah, dengan ibadah, faka'annama abadallahu ta'ala, maka seolah-olah dia ibadah kepada Allah ta'ala sebagaimana ibadahnya ahli langit yang 7, sebagaimana ibadahnya penduduk 7 lapis langit. Padahal sholat malam Asyura doang, sholat malam 10 Muharram. Wa man sholat fiha arba'a raka'atin, barang siapa yang sholat di hari Asyura atau di malam Asyura arba'a raka'atin, 4 rakaat, yaqra'u fi kulli raka'atin alhamdulillah marratan wa qul huwallahu ahad ihda wa khamsina marratan. Nah, setiap rakaat dia membaca alhamdulillah sekali dan al-ikhlas qul huwallahu ahad 51 kali. Maka ghafarallahu lahu dzunuba khamsina aman, Allah mengampuni dosa-dosanya 50 tahun. Jadi bila mana seseorang berbuat dosa selama 50 tahun, kemudian dia sholat 4 rakaat, setiap rakaatnya membaca Al-Fatihah dan Al-Ikhlas, Al-Ikhlasnya sebanyak 51 kali, tapi lumayan. Nah, maka Allah ampuni dosanya selama 50 tahunan. Wa man saqa fi yaumi asyura syurbatan ma'an saqahullahu yaumal atsil akbar ka'san lam yadhma ba'daha abadan. Barang siapa yang memberikan minum, ada cerita. Barang siapa yang memberikan minum di hari Asyura 10 bulan Muharram surbatan ma'an, dengan 1 minuman air, maka saqahullahu yaumal atsil akbar, Allah akan memberinya minum pada hari yaumal atsil akbar, hari di mana hari haus yang besar, di mana haus menimpa yang sangat besar, yaitu nanti di hari kiamat akan ada haus yang sangat luar biasa, besar-besaran. Nah, di hari itulah Allah akan berikan minum ka'san, 1 gelas, lam yadhma ba'daha, yang mana kita tidak akan pernah haus setelah meminum air tersebut selamanya. Wa ka'annama lam ya'sillahi tarfata ainin, dan seakan-akan kita tidak pernah maksiat kepada Allah tarfata ainin, sedikit pun, maksudnya tarfata ainin, sepucuk penglihatan pun. Salat itu dong. Bukan salat ya. Mansaqo, kita memberikan minum di hari Asyura. Wa man tasaddaqa fihi bisadaqatin faka'annama lam yarudda sa'ila qat. Barang siapa yang bersedekah di hari Asyura, di hari 10 bulan Muharram, bisa sedaqatin dengan 1 sedekah, faka'annama, maka ganjarannya sebagaimana dia tidak pernah menolak permintaan seseorang sedikit pun. Wa manigtasala, barang siapa yang mandi, wa tatahhara, dan dia bersuci, yauma Asyura, di hari Asyura, lam yamrid fi sanatihi, maka dia tidak akan sakit di tahun itu
di tahun dia di mana dia mandi di hari Asyura illa maradul mauti, kecuali mati yang langsung sakit yang langsung mati. Ini illa apa langsung sanatil amrod ya. Kalau pakai illa itu artinya itu tidak akan sakit di tahun itu kecuali sakit yang masuk yang langsung mati. Tapi kalau fisanatihil amrod, alif lamnya ini alif lam makrifat, maka tidak akan sakit di tahun itu sakit yang langsung mati gitu. Tapi kalau menurut siasat kalam ini illa ya, lam yamrid fi sanati illa maradul maut, tidak akan sakit di tahun itu kecuali sakit langsung mati. Jadi nggak disiksa, maksudnya sakit langsung mati, nggak sakit tahunan tuh, sakit di kasur aja bertahun-tahun. Waman masaha fihi ala ra'si yatimin, barang siapa yang mengusap kepala anak yatim di bulan di hari Asyura 10 Muharram, au ahsana ilaihi, atau berbuat baik kepadanya, kepada anak yatim, faka'annama, maka seolah-olah ahsana ila aitami waladi Adam, seolah-olah dia berbuat baik kepada seluruh yatim anak Adam. Seluruh anak yatim yang ada di dunia ini dia kasih baik semua. Makanya 10 Muharram itu sebetulnya bisa disebut dengan lebarannya anak yatim. Dianjurkan kita bersedekah kepada anak yatim, memberikan hadiah, berbuat baik kepada anak yatim, lalu kemudian mengusap rambutnya, kasih sedekah, kasih uang, kasih baju. Jangan mengusapnya doang, usap kepala anak yatim, kasih uang enggak, kasih. Maka barang siapa yang mengusap kepala anak yatim di 10 Muharram dan berbuat baik, maka dia seolah-olah berbuat baik kepada seluruh yatim yang ada di dunia ini dari zaman Nabi Adam. Kullahumnya, aitami waladi Adam kullahum, seluruhnya. Kullihim, seluruh yatim anak Adam. Wa man ada maridan fi yaumi Asyura faka'annama adama ridha auladi Adam. Barang siapa yang menjenguk orang yang sakit di hari 10 bulan Muharram, hari Asyura, faka'annama adama ridha auladi Adam kullihim, maka seolah-olah dia menjenguk sakit seluruh anak Adam. Anak Adam seluruhnya nih ya, manusia, berarti kan anak Adam itu maksudnya seluruh manusia sakit, dijengukin semua sama dia. Ganjaran itu seperti itu. Padahal dia menjenguk satu saja orang yang sedang sakit di hari Asyura 10 Muharram, tapi ganjarannya seolah-olah dia menjenguk seluruh manusia yang sakit. Besar ganjarannya nih. Terus apalagi yang tersimpan di dalam 10 Muharram? Wa huwal yaumul ladzi khalaqallahu fil 'arsy wal lawh wal qalam. 10 Muharram adalah di mana hari Allah menciptakan aras, menciptakan lauhil mahfud, dan Allah ciptakan qalam. Itu di hari 10 Muharram. Wa huwal yaumul ladzi khalaqallahu fi Jibril. 10 Muharram juga adalah hari di mana Allah menciptakan malaikat Jibril. Wa rafa'a fihi Isa, dan Allah angkat Nabi Isa ke langit. Itu terjadi 10 Muharram.
Wa huwal yaumul ladzi taqumu fihi sa'ah. Nah, 10 Muharram juga, Yaumul Asyura juga adalah hari di mana Allah akan jadikan kiamat. Jadi kiamat terjadi pada 10 Muharram. Enggak tahu tahunnya mah ya, itu mah Allah itu mah. Tapi harinya, tanggalnya itu 10 Muharram. Kalau harinya itu Jumat. Nah, untung besok ini 10 Muharram hari Minggu ya, jadi bukan insyaallah, bukan besok. Tenang gitu mah. Faidatun ukhra wallahu a'lam bissawab.